Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang insya Allah dalam lindungan dan petunjuk Allah, selalu mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini sudah di ruang Zoom kita sudah ada 13 termasuk saya. Dari berapa ya? 39 ya. Mudah-mudahan segera hadir. 38 ya seharusnya. Mudah-mudahan segera hadir. Diingatkan saja, bagus kalau kita masih ada yang belum tampil ya. PJ-nya siapa ya kelas ini ya? Ada Pak, kelompok terakhir Pak. Kelompok siapa? Sudah hadir belum orangnya? Masih 2 orang Pak. Oke. PJ-nya siapa ya kelompok ini ya? Kelas ini ya? Pak Mus. Sudah hadir belum? Ada tuh Pak, ada. Sudah. Iya. Pak Basuni ya? Pak Mustahidi, Pak. Oh. Mustahidi. Oh iya. Oh ini pakai seragam Muhammadiyah. Ah, keren. Pengurus Muhammadiyah di mana Pak Mustahidi? Pak Mustahidi, pengurus Muhammadiyah di mana? Lagi kegiatan dia tuh Pak. Nggak dengar tuh. Di Kayong Utara deh Pak. Dengar tuh. Di Kayong Utara deh Pak. Oh iya. Lagi ada kegiatan ya. Oke. Sambil ya. Saya mudah-mudahan bisa ngedengar. Tadi ada 5 orang yang duluan masuk ke ruang Zoom. Sudah saya kondisikan sebagai host, mudah-mudahan bisa ngerekam ya. Kan bisa ngerekam bisa berapa orang, sehingga kalau ada yang lagi ada kesibukan, lagi keluar masuk atau jaringannya kurang cepat begitu ya, nah bisa ngelihat ulang gitu ya hasil rekamannya untuk nambah dan memperkuat kajian-kajian kita begitu ya. Walaupun tentu tidak perlu harus puas ya terhadap kajian yang sudah kita bahas, sehingga kita terus mencari, menggali dan terus berusaha ya, motivasi untuk mencari. Oke. Sudah 17 dengan saya, belum separuh ya sepertinya ya. Tampilkan duluan saja di layar sajiannya ya, sehingga kita bisa mulai. Nanti azan berkumandang kita bisa break ya. Siapa saja tadi penyajinya kelompok terakhir? Ini Pak Musa yang dia enggak kurang dengar. Enggak tahu, jangan-jangan dia juga enggak punya, karena saya hampir enggak pernah diingatkan untuk perkuliahannya. Kadang-kadang saya mau mengingatkan apa gitu ya, untuk mengirim semua PPT-nya ke yang ada gitu, termasuk ke saya, karena nggak dihubungi saya. Nah, bagusnya teman-teman yang jadi PJ itu yang lebih free gitu ya, yang bisa komunikatif terus dengan dosennya gitu ya, dan dengan peserta mahasiswanya, sehingga dia selain mengingatkan ke dosennya juga mengingatkan ke teman-temannya terkait dengan tugas-tugasnya, baik nanti ketika urusan pengumpulan tugas UTS, UAS ataupun tugas-tugas yang diskusi ya, itu diperlukan. Saya kira belum terlambat kalau Pak Mus belum sempat, kesibukannya mungkin bisa ke yang lain gitu. Biasanya kan masing-masing mata kuliah kan berbeda PJ-nya ya. Kalau zaman saya dulu itu namanya bukan PJ ya, ketua kelas. Saya dulu sangat asik begitu. Jadi ketua kelas itu karena saya bisa aktif komunikasi
komunikasi dengan dosennya dan kepada mahasiswa ya, karena memang menyenangi ya, menjadi pesuruh. Kalau saya dulu tuh bilangnya bukan ketua kelas, pesuruh kelas. Zaman dulu itu kan offline ya, jadi ngambilin spidol gitu, ngambilin absen gitu, ngumpulin tugas. Zaman dulu itu masih banyak fotokopi. Saya pernah mengukur ya, lebih 1 meter fotokopian itu satu mata kuliah itu. Maka zaman sekarang ini 1 lembar pun bisa jadi teman-teman nggak ngopi, nggak ngeprint gitu ya, soft copy saja semua gitu. Sudah sangat enak dan dimudahkan, dan bisa diulang-ulang, bisa dikopi, bisa dipindahkan, bisa dibawa kemana-mana ya. Tidak seperti zaman dahulu kala ketika saya kuliah seperti kalian itu, aduh, itu bahan-bahan kuliah itu luar biasa itu. Dan kalau tidak punya buku nggak bisa diskusi, kalau nggak ada jam perpustakaan nggak bisa ngerjain tugas. Memang belum ada internet sama sekali ya. Adanya kalau mau terjemahkan mayoritas bukunya masih pakai bahasa Inggris, harus pakai kamus, atau yang sudah hebat agak lumayan tuh pakai alphalink gitu ya, terjemahan kata per kata langsung bisa ditampilkan. Alhamdulillah sudah 22 penyajinya, sudah bisa ditampilkan PPT-nya ya. Sambil diproses disiapkan, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas hari ini menjadi amal ibadah bagi kita, menjadi berkah. Bukti berkahnya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada kesempatan ini kalau nggak salah judulnya itu yang kita bahas, bagaimana peran Muhammadiyah gitu ya untuk membangun bangsa dan negara ini dari masa sebelum merdeka sampai merdeka gitu ya. Bagaimana persiapan itu sehingga kalau cerdas generasi atau rakyatnya atau bangsanya atau umatnya, maka dia tidak mau dibodohin, dolimin gitu ya, diperlakukan semena-mena, termasuk akhirnya perlu membebaskan diri dari kolonialisme ya, atau penjajahan ya. Terus sampai sekarang kita juga terus perlu dicerdaskan. Memang banyak hal gitu ya, tantangan, hambatan gitu ya, halangan, tapi semua itu ya harus dihadapi gitu ya. Seperti teman-teman kuliah juga begitu kan, banyak amat. Maka kuliah ini dinyatakan sebagai dari jihad, tapi masih mendingan lah sambil nikmati hidangannya sambil minum gitu ya. Ini dalam rangka jihad, tapi amal ibadahnya luar biasa. Namanya belajar begitu ya, dalam rangka mencerdaskan diri sendiri dan menuju kecerdaskan anak didik kita atau lingkungan kita atau masyarakat kita gitu ya, sehingga kita punya kontribusi terhadap bangsa dan negara ini yang insya Allah akan lebih baik, lebih bagus gitu ya. Tentu teman-teman dari berbagai pelosok daerah Indonesia ya, tentu berbagai kesempatan banyak sekali gitu ya. Luar biasa tentu kalau nanti di berbagai daerah. Ini kelas ini semuanya dari Kalimantan ya? Iya Pak, Kalimantan. Ya, yang mudah-mudahan harus sangat berbeda begitu ya dengan teman-teman yang dikibarkan di lingkungannya. Wah, ini loh master pendidikan gitu ya. Insya Allah sudah. Tapi baru kuliahnya saja insya Allah sudah bisa membedakan dengan semangatnya untuk beramal ma'ruf nahi mungkar itu. Tetapi dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tadi. Alhamdulillah sudah nanti setelah azab kemarin kita off break, melaksanakan sholat.
Terus kemudian bagi yang bertanya silakan ditulis di chat pertanyaannya, kemudian penyaji diskusikan apa jawaban untuk pertanyaan yang ada. Kemudian setelah itu, setelah break sholat 10-15 menit atau sampai 20 menit, nanti kita lanjutkan diskusi. Silakan penyaji tampil. Kali ini kita dapat berkumpul akan menyajikan materi terkait ya Allah. Ini saya error banget. Laptopnya bisa dikeluarkan. Bu Mutiara, boleh saya saja yang share screen? Mohon maaf, ini malah error. Oke, saya ya, Bu, boleh. Stop share. Ada aja. Sudah, Bu, boleh dilanjut. Iya baik, saya mau pindah di error. Ya, ayo. Ya baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ini di laptop lagi error. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan materi tentang peran Muhammadiyah dalam pembangunan NKRI. Di sini kami berjumlah 4 orang personil, yaitu ada Ibu Rufaidah, Ibu Hartina, saya Mutiara Aulia Zahra, kemudian ada Ibu Refa Imania. Untuk itu penampil pertama disilakan. Baik Bu Muti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama kita akan membahas latar belakang. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern di Indonesia. Didirikan tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menegaskan pentingnya keberadaan kelompok atau organisasi yang bergerak dalam dakwah dan perbaikan sosial, sebagaimana peran yang dijalankan oleh Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat.
berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan NKRI. Sejarah singkat Muhammadiyah. Berdiri di Yogyakarta, bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, mengembangkan pendidikan modern, gerakan dakwah, dan tajdid. Selanjutnya next. Kaitannya dengan kemerdekaan, membangun kesadaran umat melalui pendidikan pada masa kolonial. Sistem pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai kemajuan. 2. Menumbuhkan semangat nasionalisme. Nasionalisme yang dibangun Muhammadiyah bersifat inklusif, tidak hanya berbasis agama, tetapi juga kebangsaan. Tokoh Muhammadiyah terlibat dalam perjuangan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, berperan dalam sidang BPUPKI dan ikut merumuskan dasar negara. Selain itu, Kasma Singodimejo berperan dalam perjuangan militer dan pemerintahan awal Indonesia. Mendukung NKRI, dukungan ini diwujudkan melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Peran dalam perjuangan Muhammadiyah ini mendirikan sekolah dan organisasi pemuda. Muhammadiyah membangun sekolah, madrasah, dan organisasi pemuda untuk meningkatkan pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak. Kedua, menyebarkan nilai persatuan. Yaitu Muhammadiyah mengajarkan pentingnya persatuan umat dan bangsa tanpa membedakan suku, daerah, maupun politik. Tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut mendukung perjuangan kemerdekaan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Membentuk karakter bangsa. Membentuk karakter bangsa ini Muhammadiyah menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan semangat gotong royong sebagai dasar pembentuk karakter bangsa Indonesia. Materi selanjutnya akan Terima kasih. Kita lanjut lagi. Konsep tentang NKRI. NKRI merupakan Dar al-Ahdi wal Asyhadah, negara konsensus dan kesaksian, yaitu hasil kesepakatan bersama seluruh elemen. Yang kedua, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks pembangunan NKRI, nilai ini mendorong umat Islam untuk berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat harmonis, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, menjunjung tinggi Pancasila. Pancasila adalah hasil konsensus nasional yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, masyarakat berkemajuan Muhammadiyah berupaya mewujudkan masyarakat ini melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Next. Prinsip pembangunan. Yang pertama berbasis nilai keislaman dan kesehatan. Yang keempat keadilan sosial. Yang pertama berbasis nilai keislaman itu ajaran keadilan, kejujuran, amanah, kepedulian sosial, spiritual, dan moral. Konsep Islam berkemajuan sebagai integrasi agama dan modernitas. Yang kedua kesejahteraan umat, yang tujuan utamanya masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Programnya memperdayakan ekonomi, bantuan kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, fokus pada peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan,
Pendidikannya itu sekolah, madrasah, universitas, kesehatan, rumah sakit, dan klinik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pilar pembangunan manusia Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial. Pembangunan Muhammadiyah berbasis nilai Islam, berorientasi pada kesejahteraan umat, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial, mengintegrasikan keagamaan dengan kemajuan modern. Selanjutnya oleh Ibu Reva. Bu Reva. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap NKRI. Kita kenal bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam atau gerakan Islam yang membawa dakwah amar masanya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Kemudian adapun kontribusi Muhammadiyah dalam berbagai bidang, salah satunya yakni banyak sekali sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah. Itu sekolah di tingkat dasar maupun menengah atas. Kemudian terdapat juga 172 perguruan tinggi yang telah dibangun oleh Muhammadiyah dan telah melayani jutaan peserta didik. Kemudian di bidang kesehatan, Muhammadiyah juga berkontribusi besar terhadap bidang kesehatan. Kita kenal bahwa rumah sakit pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Dan tercatat bahwa hingga tahun rumah sakit. Kemudian dari segi keagamaan, Muhammadiyah juga Oke. Saya kira azan sudah berkumandang. Di share ya teman-teman, PPT-nya di share saja ke termasuk ke saya, ke teman yang lain, bisa dibaca, dipahami masing-masing. Selanjutnya kita nanti lanjut diskusi. Begitu ya. Tapi sekarang biarkan saja yang ada tampilannya kita beri saja. Jangan lupa dikirim ke teman-teman. Sudah, yang lain sudah punya PPT belum? Dulu, silakan. Terima kasih. Ya, siapa?
suku sekolah mah natap lain.
Biarkanlah.
Bagaimana penyaji? Udah siap untuk menjawab timnya? Ya, baik Pak. Mudah-mudahan sudah didiskusikan untuk apa jawabannya dan siapa yang menjawab. Silakan. Ya, baik. Di kolom chat sudah ada 8 penanya. Sebelumnya pertanyaan dari Pak Turipan. Apakah Muhammadiyah masuk ke dalam firqoh? Nah, izin Pak dosen. Untuk hal ini, firqoh yang dimaksud itu seperti apa dulu? Karena kita sedang berkumpul aja ini adalah firqoh gitu. Firqoh kelompok gitu, kelompok yang sedang menuntut ilmu gitu, kelompok yang sedang ada di dalam satu majelis. Nah, apabila yang dimaksud ini firqoh Muhammadiyah mengarahnya ke organisasi, tentunya memang Muhammadiyah adalah organisasi gitu. Tetapi apabila yang dimaksud firqohnya ini adalah kelompok tertentu yang memiliki ideologi atau pemahaman yang menganggap melenceng gitu, itu seperti mungkin kalau misalkan yang dimaksud Pak Turipan adalah hadis, apabila menyandarkan ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi yang bunyinya tuh Yahudi akan terpecah belah menjadi 70 golongan, Nasrani akan menjadi 72 golongan, dan Islam juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan gitu. Nah, apabila yang dimaksudnya seperti itu menurut hadis Nabi, yaitu golongan yang selamat adalah kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian ada yang bertanya, waman hiya ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, Rasul bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikutiku dan sahabatku. Jadi apabila kelompok yang dimaksud, firqoh yang dimaksud akidah tersendiri yang memisahkan dalam Islam, maka Muhammadiyah bukan termasuk di dalam firqoh tersebut gitu, melainkan Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan sosial, pemberdayaan masyarakat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu, Pak Turipan. Apakah ada tahu? Lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, kemudian pertanyaan dari Pak Haidir, nilai-nilai apa dari Muhammadiyah yang dapat diterapkan oleh masyarakat luas untuk mendukung kemajuan bangsa? Nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat luas untuk mendukung kemajuan semangat bangsa, yaitu antara lainnya yang biasa digaungkan oleh Muhammadiyah, yaitu semangat berkemajuan. Jadi semangat berkemajuan itu yaitu mendorong masyarakatnya untuk terus belajar, berinovasi dan beradaptasi untuk perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, moral, kemudian sikap penting untuk daya saing bangsa di era global. Kemudian yaitu semangat untuk mendukung kemajuan yang selanjutnya, yaitu dari pendidikan yang berkualitas. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa kemajuan pendidikan Muhammadiyah tidak bisa diragukan, karena
menjadi sekolah model. Kebanyakan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjadi sekolah model, sehingga dimanapun akan merujuk ke sekolah Muhammadiyah. Kemudian kemandirian dan kerja keras terlihat dari nilai-nilai sosial juga, kemudian gotong royong, kepedulian sosial, integritas dan amanah, moderasi dan toleransi. Untuk moderasi dan toleransi, Muhammadiyah mengajarkan sikap Islam moderat atau wasatiyah gitu. Jadi terlalu kaku tidak, kemudian batasannya tidak ada batasannya juga, misalkan tidak gitu. Jadi memang di tengah-tengah enak lah gitu. Tidak ujuk-ujuk haram itu haram, tidak seperti itu, tetapi dikaji dulu, diterangkan dulu gitu seperti apa baik buruknya itu Muhammadiyah. Kemudian pengabdian untuk kemaslahatan umum, dari karyanya, dari pelayanannya dan pengabdian sesuai bidang masing-masing. Jadi apabila kader-kader berpotensi di bidang pendidikan, kebanyakan mendukung pendidikannya. Apabila kader-kadernya adalah dokter atau perawat, di PKM PKU-nya gitu. Jadi penerapan nilai Muhammadiyah seperti berkemajuan, pendidikan, kemandirian, gotong royong, integritas, toleransi itu sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang maju, sejahtera dan berdaya saing, sehingga turut mendukung kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hamidi, boleh dijawab sama Ibu Refah. Ya, pertanyaan Pak Hamidi yaitu bagaimana nilai Islam berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah dapat menjawab tantangan globalisasi pada saat ini demi kemaslahatan umat. Islam berkemajuan itu masuk dalam materi makalah kami, yaitu pemikiran Muhammadiyah abad kedua. Nah, pemikiran Muhammadiyah abad kedua ini yaitu merupakan pemikiran Muhammadiyah kelanjutan dari semangat tajdid, yaitu pembaharuannya. Adapun beberapa hal yang dibahas di situ yaitu tentang Islam berkemajuan, adaptasi teknologi, pendidikan digital, maupun peran global. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih Islam berkemajuan dalam menjawab tantangan globalisasi pada saat ini demi kemaslahatan umat? Islam berkemajuan yaitu memiliki beberapa karakteristik Bapak. Yang pertama, berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, di mana Islam mendorong umat untuk berpikir rasional, ilmiah, terstruktur, dan jelas. Kemudian yang kedua, menjunjung nilai kemanusiaan, menolak kekerasan, dan menjunjung tinggi keadilan. Ini sejalan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu beliau berupaya memurnikan ajaran Islam dari TBC, yaitu dari tahayul, bid'ah, khurafat, yang memadukan sistem pendidikan Islam untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bersifat adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran hadis, tetap fleksibel dalam praktik sosial. Maksudnya ini yaitu dalam pembelajaran dibarengi dengan perubahan zaman seperti pembaruan teknologi yang sudah ada. Seperti itu Bapak, bisa dipahami?
Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Mustahidi. Nanti akan dijawab oleh Ibu Butina. Namun sebelumnya saya akan mencoba berdiskusi terkait pertanyaan dari Pak Saidia terkait kontribusi terhadap pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana kolaborasi Muhammadiyah dengan sekolah negeri yang ada agar tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan? Izin Pak Saidia, untuk hal ini mungkin kalau misalkan sekolah Muhammadiyah tersebut itu adalah sekolah yang maju, sekolah yang unggul, dan kemudian sekolah tersebut itu berdekatan dengan sekolah negeri, kemudian dengan lingkungannya sendiri, biasa itu kan mereka itu akan tergabung di kelompok belajarnya gitu, misalkan kalau KKG ada KKG-nya gitu. Jadi dalam hal tersebut bisa saja mengimbaskan dengan cara best practice gitu. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi kemajuan di sekolah tersebut itu ditularkan gitu. Sebagaimana kemarin ketika di SD Muhammadiyah Limau Jakarta yang sangat berkualitas gitu ya. Alhamdulillah berkesempatan menghadiri undangan untuk SD Muhammadiyah Kreasi di Kayong. Beliau menceritakan bagaimana sebenarnya beliau itu ketua PC-nya ya, namun ada sekolah SD Muhammadiyah Limau itu berada di bawah PC Kebayoran Baru, sehingga Bapak tersebut juga mengetahui. Nah, dalam hal tersebut ketika ada satu hal yang menjadi kemajuan di sekolah tersebut itu diceritakanlah ke menjadi kepala sekolah yang yang hebat gitu. Bagaimana menjadi guru yang mempunyai integritas gitu, mempunyai kualitas gitu. Ada satu obrolan atau satu insight yang saya dapatkan, yaitu ketika saya langsung bersilaturahmi di SD Limau tersebut. Jadi yang disampaikan oleh kepala sekolahnya yaitu Pak Syakir kalau tidak salah. Jadi kata beliau adalah, apabila kita belum mempunyai bangunan yang bagus dan mewah, kita harus punya program yang bagus gitu, walaupun bangunan kita itu seadanya gitu. Seperti itu Pak Saidia, apakah ada Terima kasih Bu Mutia. Sudah ada gambarannya Muhammadiyah yang menurut Bu Mutia itu bagus. Itu saja Bu Mutia, terima kasih. Ya baik, untuk info selanjutnya boleh follow IG SD Muhammadiyah Kreasi. Di sana ada perjalanan perjalanan kami, cerita-cerita di sana gitu. Baik, Ibu Tina, apakah sudah bersedia menjawab pertanyaan dari Pak Mustahidi? Pertanyaannya Pak Mustahidi itu, Muhammadiyah memanfaatkan NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahada, yaitu negara hasil konsensus yang harus diisi dengan karya dan pengabdian. Betul nggak Muti? Karena saya tadi kelempar. Iya betul. Seorang dapat digunakan untuk menilai klaim tersebut. Kita mengklaim NKRI itu tidak betul, bahwa
ini apa? Bahwasanya ini NKRI itu ada 3. Yang pertama merawat ukhuwah kebangsaan. Jadi ada yang punya saham lebih besar bangkuan itu. Jadi kita tuh intinya ukuran objektif itu ada 3. Yang pertama taat konsensus dasar, yaitu taat konsensus dasar itu pegang Pancasila UUD 19 anti NKRI. Yang pertama. Yang kedua syahadah lewat karya, itu dibuktikan dengan pengabdian nyata, misalnya bayar pajak, kerja profesional. Ketiga, rawat persatuan, tidak menjadi provokasi, kolaborasi lintas agama, suku demi kepentingan publik. Jadi itu antar agama kita saling toleransi. Jadi dinilai itu rekam jejak amalnya kita, itu baru bisa disebut NKRI. Gitu sih. Gimana Pak Mustahidi? Oke, udah berapa pertanyaannya dijawab? Iya Pak, bagaimana Pak? Izin. Sudah berapa pertanyaan yang dijawab? Muti udah berapa? Pertanyaan yang sudah dijawab itu pertanyaan dia, kemudian Pak Hamidi dan Pak Turipan, sisanya ada 2. Oke. Ada 3 lagi. Pak. Jam berapa mulai perkuliahan lagi? Jam 1:30 Pak. Oh, masih lama, 1:30 ya. Oke. Bisa lanjutkan, nggak apa-apa. Molor dikit. Iya. Silakan lanjutkan Bu Mutiara. Baik, terima kasih Bu Tina. Apakah ada tanggapan? Oke, baik. Kita skip saja dulu karena mungkin beliau sedang mengikuti kegiatan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rini akan coba dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Rini tadi terkait identitas Islam modern. Pertanyaan ini, apa ukuran atau indikator utama yang membuat organisasi ini disebut modern terhadap tersebut dengan kemurnian ajaran Islam agar tidak bergeser dari agama, gitu ya. Muhammad berupaya memadukan kemurnian ajaran Islam dengan respon yang aktif terhadap perkembangan zaman. Predikat modern ini bukan berarti mengubah ajaran Islam, melainkan menerapkan ajaran tersebut secara rasional, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Indikator Muhammadiyah disebut organisasi Islam modern ini, pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terus mengutamakan pendidikan modern, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan profesional. Orientasi ini menjaga kemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah menyeimbangkan kemodernan dengan kemurnian ajaran Islam melalui beberapa prinsip seperti menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Maksudnya di sini setiap pembaruan dan inovasi harus tetap merujuk pada nilai-nilai dasar Islam. Yang kedua, melakukan tajdid. Tajdid ini pembaruan. Tajdid dalam Muhammadiyah berarti memurnikan akidah dan ibadah dari praktik
yang tidak memiliki dasar yang kuat sekaligus mengembangkan cara-cara baru dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan. Nah, yang ketiga, menggunakan ittihad yang bertanggung jawab, maksudnya di sini kajian ilmiah dan keagamaan oleh para ulama, tren atau budaya yang berkembang. Selanjutnya yang keempat itu seleksi terhadap pengaruh modernisasi. Maksudnya Muhammadiyah menerima unsur-unsur modern yang bermanfaat seperti teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi menolak hal-hal yang bertentangan dengan akidah akhlak dan syariat Islam. Dapat disimpulkan, ukuran utama yang membuat Muhammadiyah disebut organisasi Islam modern adalah keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan modern, manajemen profesional, dan kemampuan menjawab tantangan zaman melalui ittihad. Namun modernan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip dasar Islam, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, Muhammadiyah berusaha menjadi gerakan maju dalam metode tetapi tetap kokoh dalam prinsip keislaman. Seperti itu paparan dari saya. Apakah ada yang menanggapi? Bu Ririn, Bu Rini ya? Di mana Bu Rini? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, jadi saya lebih paham bahwa hakikat Islam modern itu Muhammadiyah bukan berarti mengubah ajaran agama yang mulai memodernkan cara pandang. Ya baik, berikutnya pertanyaannya Pak Riki akan dijawab oleh Bu Refah. Silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Riki Anti yang pertanyaannya apa yang menjadi dasar Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa, terutama peran Muhammadiyah dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman ini. Sebelumnya saya ingin membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, salah satunya ada Ki Bagus Hadi Kusumo, yaitu tokoh Muhammadiyah yang memiliki peran penting dalam perumusan dasar negara. Nah, beliau ini yang merumuskan BPUPKI dan membentuk Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1445 dan ide-ide dari Pancasila. Jadi, apabila pertanyaannya tentu saja sepertinya Pancasila itu lahir dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari beberapa prinsip-prinsip beberapa Muhammadiyah seperti itu. Jika ditanya bagaimana peran Muhammadiyah dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman ini, yaitu Muhammadiyah dikenal sebagai pilar utama menjaga harmoni dengan mengedepankan pendekatan inklusif, moderasi beragama, dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi. Kemudian Muhammadiyah juga merawat keberagaman melalui penyediaan institusi pendidikan, aksi kemanusiaan, dan dialog lintas iman yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, sebagaimana yang telah kami presentasikan tadi tentang kontribusi Muhammadiyah dalam NKRI. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Lanjutkan.
Ya baik, terima kasih. Ibu Ri, Pak Edi. Muhammadiyah mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dalam bidang pendidikan yang nyata berkontribusi terhadap pembangunan NKRI serta apa tantangan dan prospek peran menuju Indonesia Emas 2045. Saya visioner sekali ya Pak ya. Jadi untuk kontribusi nyata terhadap yang pertama implementasinya dulu ya. Implementasi nyata nilai Islam berkemajuan dalam pendidikan terlihat dari beberapa hal, yaitu pengembangan lembaga pendidikan yang luas dan berkualitas. Jadi kemarin ke tanah Papua, Muhammadiyah hadir untuk jadi lembaga-lembaga sekolah di Muhammadiyah itu ada semua, termasuk di terakhir saya kemarin berdiskusi dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, sudah membangun sekolah yang bertaraf internasional